Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Ini kaitan dengan THR dan sebagainya, ya memang ribuan Pak karyawan. Nah kalau mereka sadar bahwa ada ketergantungan kepentingan mereka baik dalam perspektif upah minimum maupun kesehatan, jaminan kerja dan sebagainya, itu tidak luput dari polisi kebijakan daerah. Nah, ketika kita pemilu 2014 kita dari 5 bisa menghantarkan 10 atau minimal 8, berarti kan kalau 8 dari 50 dewan itu 15%. Maka step kedua kita menghantarkan Saudara Pak Hatta Rajasa menjadi presiden. Nah, step ketiga, Depok ini kan bulan Agustus 2015 kan pilkada. Maka kalau 15% dari 50, maka kita bisa bisa mengusung wali kota tanpa dia harus beli suara partai lah untuk mengusung. Nah, jika kita punya 8 di parlemen, maka posisi kita pasti punya wakil ketua dewan. Kalau ketua komisi kita punya. Jadi kita kalau 8 kursi PAN nanti 2014, kita punya wakil ketua dewan. Karena wakil ketua dewan sekarang kan tidak kalau zaman saya dulu kan dipilih one man one vote. Sekarang kan untuk pimpinan dewan 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua itu kan urut kacang. Suara terbanyak 1 ketua dewan. Suara terbanyak kedua wakil ketua 1. Suara kebanyak ketiga wakil ketua 2, suara kebanyak keempat wakil ketua dewan ketiga. Nah, kalau boleh saya katakan target partai manusia masuk di 4 besar. Kemarin kita di 5 besar. Kita tidak dapat pimpinan dewan, wakil ketua dewan nggak dapat karena kita masuk di 5 besar. Nah, 2014 tanggal 9 April kita targetkan masuk di 4 besar. Kenapa? Karena kita butuh kebijakan-kebijakan politik dalam konteks parlemen itu ada unsur pimpinan dari partai kita. Jadi kalau 8, saya pastikan kita punya minimal wakil ketua dewan kita punya 1. Yang kedua, pada tahun 2015 kita untuk mengusung wali kota itu dipastikan kita dapat mengusung sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau kita punya 8 di dewan dan kita punya wali kota dari PAN, maka posisi tawar kita itu kalau boleh kalau saya bahasa hari-harian saya, ya ndehem aja gitu Pak. Jadi kita ndehem aja itu udah paham. Jadi tidak mesti harus demo, tidak mesti harus kita cuti, tidak mesti harus kita teriak-teriak berpanas-panasan di jalan untuk memperjuangkan hak-hak dasar kita, itu nggak usah seperti itu lagi. Ndehem aja kita udah ngerti apa yang dibutuhkan. Karena posisinya memang pada posisi upah minimum kota itu SK wali kota yang menentukan. Pada posisi dia menyangkut regional, pada upah minimum provinsi, maka gubernur lah yang punya kewenangan. Nah, posisi dewan dan eksekutif dan legislatif itu posisi pengambil kebijakan namanya. Nah, dalam unsur kita itu keterkaitan hidup kita ini dengan pemerintahan. Ketika pemerintah punya dinas tenaga kerja dan sosial yang memakai uang rakyat untuk membangun komunikasi, apakah itu tripartit, apakah itu melakukan pengawasan jaminan kesehatan, tenaga kerja dan THR, itu kan hampir setiap tahun anggaran itu ada dari APBD, tetapi kan itu kan hanya rutinitas yang dia serap anggaran itu, tapi tidak menghasilkan dampak value buat kawan-kawan tenaga kerja. Karena apa? Karena mereka mentalitasnya berbeda dengan kita. Nah, sesungguhnya ketika dia usernya adalah katakanlah dinas tenaga kerja sosial, maka posisi mendengar apa yang menjadi keluhan kawan-kawan itu menjadi penting untuk diberikan masukan kepada wali kota. Walaupun nanti kan ada dewan pengupahan yang akan meramu standarisasi itu, tetapi minimal dari dinas yang terkait itu memberikan masukan kepada kepala daerah untuk dalam rangka menetapkan upah minimum kotanya. Nah, selama ini kan tidak berpihak lah, jadi selalu kita kucing-kucingan gitu. Sungguh pun ada forum yang namanya tripartit, tapi kecenderungan mereka berpihak kepada perusahaan, kan kecenderungannya begitu. Jarang lah dia berpihak kepada kawan-kawan itu. Itu pengalaman yang saya pernah rasakan dulu gitu. Nah, saya optimis ketika kawan-kawan pada saat kita pertemuan perwakilan ya, ada 7 ya Bu ya perwakilan serikat di Setu Jati Jajar. Saya sadar bahwa sebelum ini teman-teman kan mungkin punya jaket yang berbeda-beda.
karena punya saluran politik lah gitu kan. Tapi ketika saya datang di situ dan ketemu dengan teman-teman perwakilan dan pimpinan serikat kerja dan menyatakan bahwa teman-teman ikrar untuk bisa menghantarkan orang buruh menjadi anggota dewan, maka saya sebagai ketua Partai Amanat Nasional merasa terharu bahwa saya kira saatnya juga teman-teman untuk bersatu, untuk kompak, untuk tidak boleh kita tidak gitu memberikan ruang. Bagaimanapun juga kita punya kebutuhan ke depan, dan sebelum ada masalah ke depan maka kita punya yang namanya ruang, kanalisasinya ada. Nah, ketika kita punya keterwakilan representasi dari buruh, Pak Sugiono dan Mustia ini bisa kita hantarkan, karena beda dapil ya. Pak Sugiono kan dapilnya Cimanggis dan kawan-kawan buruh. Jika kita survei ke Pasar Kemiri Muka tentang satuan indikator satuan harga ya untuk menentukan upah minimum kota, itu mulai dari pangan, sandang sampai kontrak. Mereka menetapkan harganya kan harga grosir. Nah, sementara dari jam 6 pagi kita nanya harga di Pasar Kemiri itu ke jam 10 di warung itu bedanya sudah 50 sampai 100 rupiah per item lah gitu ya, sayur mayur. Nah, saya waktu itu minta jangan di sini, ukurnya jangan di hulu tapi di hilir, di warung lah. Sehingga memang itu fakta Pak, nggak mungkin orang beli grosir, katakanlah contoh kecil kampung gitu di Pasar Kemiri itu, katakanlah dia cek harga kampung di Kemiri itu, dia tetapkan harga itu sebagai harga satuan. Nah, harusnya dia harus berpikir bahwa kawan-kawan ini kan tersebar itu di komunitas, di pemukiman masyarakat, dan pasti belinya kan nggak ke Kemiri, pasti belinya kan di warung-warung tetangga, di dekat-dekat kontrakan dan rumah gitu. Nah, sehingga pasti ada diferensiasi kelebihan dari nilai harga grosir dengan harga di situ. Pakaian juga begitu. Loh, kalau pakaian dia ngeceknya di Pasar Agung gitu, itu standarnya kan standar apa? Nah, seharusnya kita punya standar yang hidup layak lah ya, sehingga item untuk merumuskan upah minimum kota itu bisa betul-betul bisa menyukupi kebutuhan kita dalam satu bulan, baik untuk pangan, sandang, makan gitu. Nah, itu agak problem ketika PAN waktu itu cuman posisinya di 5 porsi. Jadi posisi politik ternyata menjadi signifikan untuk menentukan nasib kita, kebijakan kita. Nah, saya secara pribadi meminta, sebenarnya bukan 2 orang, 3 orang ya Bu ya. Saya minta 3 orang dari Serikat Buruh. Partai Amanat Nasional, partai yang dilahirkan di era reformasi, dan platform partainya memang rahmatan lil alamin, dan kami terbuka karena memang di PAN ini kan plural. Jadi seluruh sektor, seluruh elemen masyarakat masuk di PAN. Nah, saya katakan saya punya beban ketika itu berjuang, tetapi pada posisi kita memang tidak cukup kuat dalam posisi tawar jumlah, cuman 5, maka posisinya kita menjadi tidak signifikan. Andaikan kita posisinya mungkin lebih, mungkin kita bisa lebih powerful lah. Saya minta Bu Mustia, Pak Sugiono, sama satu lagi Pak Sandri. Tapi Pak Sandri di PJ kan nggak jadi, terus tinggal Pak Sugiono sama Bu Mustia. Nah, saya pesan lah ke kawan-kawan bahwa Pak Sugiono dan Bu Mustia ini kan bagian dari kawan-kawan. Jadi dia mafhum betul apa yang menjadi kebutuhan dari kawan-kawan, dan mereka sudah piawai lah bagaimana mengadvokasi tentang hak-hak kita. Tetapi tidak cukup dia paham, tidak cukup dia mengetahui tentang hak-hak yang harus diperjuangkan tanpa kita hantarkan dia duduk dalam parlemen. Karena di parlemen lah sesungguhnya regulasi ya, yang namanya dewan itu dia punya 3 fungsi besar Pak. Pertama, dia membuat peraturan daerah, dalam hal ini Perda. Yang kedua, dia membuat APBD, mengesahkan APBD. Yang ketiga, dia punya kontrol. Nah, sebenarnya kalau bicara strategi Partai Amanat Nasional, kalau boleh saya buka, kita dalam konteks ini ibarat dayung perahu. 1 kali kita dayung, kita berharap 3 pulau dapat. 1 pulau kita menghantarkan teman-teman untuk jadi anggota dewan yang representasinya memang buruh. Sekarang udah nggak boleh Pak kita nitip, apa ya istilahnya, nitip, nggak bisa Pak, nggak bisa.